Apa jadinya kalau Adam bukan manusia pertama, tapi manusia pertama yang sadar? Kalau teori Darwin bukan ancaman bagi iman, tapi justru wahyu yang terhampar di gen kita. Malam ini, kita bongkar mitos besar bahwa sains dan spiritualitas harus saling menafikan. Kita akan menyusuri jejak evolusi, bukan untuk menolak Tuhan, tapi untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja, perlahan, elegan, dan penuh makna. Siapkan dirimu, video ini bukan sekedar konten, tapi portal menuju kesadaran baru. Karena mungkin Adam bukan awal tubuh kita, tapi dia adalah awal jiwa kita. Membaca teori Darwin dengan hikmah spiritual, apakah bisa? Sebuah jembatan antara sains dan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam semesta untuk Anda, wahai para pencari kebenaran, yang jiwanya tak pernah lelah merangkai bintang di langit pikiran. Sahabat dengar semesta, syukur tiada tara kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan kita akal, sebuah cermin untuk membaca ayat-ayatnya, baik yang tertulis maupun yang terhampar, alam semesta. Malam ini atau kapanpun Anda menyimak video ini, kita akan menyelami sebuah jurang yang paling sering memecah belah pikiran manusia, perang abadi antara sains dan spiritual. Di satu sisi, kita memiliki teori evolusi Darwin, suara lantang sains yang bicara tentang seleksi alam, miliaran tahun, dan perjuangan brutal untuk bertahan hidup. Sebuah narasi yang seringkali dituduh mencabut akar keimanan. Di sisi lain, ada spiritualitas yang berkesiras bahwa kita bukan produk kebetulan, melainkan buah dari desain ilahiyah, penuh tujuan dan kemuliaan. Benarkah kita harus memilih? Apakah kita harus mengkhianati akal kita untuk memeluk iman, atau mengkhianati iman kita demi menerima bukti ilmiah? Saya percaya, di tengah dualisme yang tampak keras ini, tersembunyi sebuah rahasia agung, sebuah jembatan yang bukan hanya menyatukan sains dan iman, tetapi justru memperkuat keduanya. Bisakah kita membaca teori Darwin bukan sebagai penolakan terhadap Tuhan, tetapi justru sebagai sebuah hikmah spiritual yang paling mendalam? Mari kita beranikan diri menjelajahi wilayah terjal ini dan menemukan mengapa kisah Adam yang selama ini kita yakini justru adalah kunci untuk mendamaikan sains dan spiritual. Bagian 1. Melepaskan prasangka, memahami batasan sains. Untuk membangun jembatan, kita harus membersihkan fondasinya. Seringkali, konflik terjadi bukan karena sains bertentangan dengan iman, melainkan karena sains disalahpahami dan iman disempitkan. Inti dari teori Darwin yang tertulis dalam On the Origin of Species tidak sesederhana slogan populer yang meremehkan, manusia berasal dari kera. Itu adalah distorsi yang tragis. Yang Darwin usulkan adalah nenek moyang bersama, common descent, bahwa kita semua dari lumut paling purba, cacing di tanah, hingga kita yang sedang menyimak video ini adalah keluarga besar yang terhubung dalam satu pohon kehidupan raksasa. Mekanismenya adalah seleksi alam, sebuah filter kosmis di mana variasi dalam genetik yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungan akan bertahan dan berkembang. Disinilah kuncinya, sahabat. Sains berhenti di gerbang bagaimana. Ia menjelaskan mekanisme, proses, dan tahapan. Ia tidak dan tidak pernah mengklaim menjelaskan mengapa. Mengapa ada materi pertama? Mengapa hukum alam begitu rapi sehingga memungkinkan kehidupan? Mengapa alam semesta memiliki dorongan menuju kompleksitas? Inilah batas suci sains, dan justru di batas itulah
spiritualitas menemukan ruangnya yang paling luas. Sains menunjukkan jalannya, iman memberikan maknanya. Bagian 2. Evolusi sebagai bahasa proses penciptaan. Sekarang, mari kita ubah lensa pandang kita. Bagaimana jika proses evolusi yang panjang, berliku dan bertahap ini justru adalah bahasa paling puitis yang dipilih oleh Sang Pencipta untuk mewujudkan keanekaragaman dan keagungannya? Bayangkan Tuhan, Sang Arsitek Agung. Dia bisa saja menciptakan alam semesta ini dalam keheningan, dalam satu viakun yang instan. Tetapi dia memilih proses yang membutuhkan miliaran tahun. Mengapa? Karena dalam proses yang bertahap, kita melihat kesabarannya yang tak terbatas, detail desainnya yang mustahil ditiru, dan kecintaannya pada perjalanan menuju kesempurnaan. Proses evolusi adalah tanda tangannya yang terukir di sepanjang waktu kosmik. Kita seringkali terlalu menyederhanakan penciptaan menjadi seperti sihir instan. Padahal, kita diajarkan bahwa Tuhan itu bekerja dalam dan melalui proses. Lihatlah kembali pada kitab suci kita. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan fase-fase waktu, demi masa, demi fajar. Ini adalah penghormatan terhadap proses dan durasi. Dan perhatikan kembali ayat agung tentang penciptaan manusia dalam surah Al-Mu'minun 12-14 yang Anda semua kenal. Ia mendeskripsikan tahap demi tahap, dari saripati tanah menjadi air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang, lalu dibungkus dengan daging. Ayat ini ditutup dengan kalimat yang menakjubkan. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Kata kunci di sini adalah makhluk yang berbentuk lain. Ini adalah lompatan kualitatif, sebuah transisi yang dramatis, bukan instan. Ini adalah evolusi yang diilhami, dipandu dan diberkahi oleh Sang Pencipta. Evolusi adalah sabdanya yang diucapkan perlahan sepanjang waktu. Bagian 3. Hikmah spiritual dari perjuangan hidup. Lalu, apa makna spiritual yang bisa kita petik dari mekanisme yang tampak kejam seperti seleksi alam dan perjuangan untuk hidup? Pertama, hikmah transformasi, suluk kosmik. Evolusi mengajarkan bahwa stagnasi berarti kepunahan. Hidup adalah menjadi. Semesta ini bergerak menuju titik yang lebih kompleks dan lebih sadar. Ini adalah cerminan spiritual kita. Jiwa kita tidak diciptakan untuk statis. Kita pun harus berevolusi dari jiwa yang dikuasai hawa nafsu, nafs amarah, menuju jiwa yang tenang, nafs mutmainnah. Evolusi adalah bukti bahwa perjuangan adalah bagian dari desain ilahiyah untuk mencapai kematangan spiritual. Kedua, hikmah keterhubungan, tauhid ekologis. Ketika sains melalui Darwin menunjukkan bahwa kita berbagi 98% DNA dengan simpanse, 50% dengan pisang, dan terhubung melalui nenek moyang bersama, ia sedang memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi konsep spiritual tauhid ekologis. Jika kita semua adalah saudara sepupu dalam pohon kehidupan raksasa yang sama, maka kerusakan yang kita timbulkan pada hutan, pada laut, pada spesies lain adalah bentuk penghinaan terhadap kesatuan penciptaan itu sendiri. Ketika Anda menyakiti bumi, secara ilmiah dan spiritual, Anda sedang menyakiti diri Anda sendiri. Ketiga, hikmah kerendahan hati. Menyadari bahwa kita adalah hasil akhir dari proses miliaran tahun, bukan awal yang instan, seharusnya menumbuhkan kerendahan hati yang kolosal. Kita adalah mahkota penciptaan, tetapi mahkota ini berdiri di atas fondasi yang sangat tua. Kita adalah puncak gunung, tetapi gunung itu sendiri
adalah hasil dari pergerakan lempeng yang tak terhitung. Bagian 4. Adam, mahkota kesadaran. Inilah pertanyaan yang paling sering memicu keraguan dan perpecahan, dan inilah jembatan yang kita janjikan. Kita harus berani bertanya, bagaimana kita menempatkan narasi kenabian tentang Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan langsung dari tanah di tengah bukti evolusi yang masif? Kita harus melihat kisah Adam bukan hanya sebagai kebenaran biologis, tetapi sebagai kebenaran ontologis dan spiritual. Deskripsi literal tentang Adam dari tanah adalah penegasan bahwa esensi material kita berasal dari bumi. Tapi yang membedakan kita dari Homo erectus yang berjalan tegak atau Homo neanderthal yang menggunakan alat adalah tiupan ruh. Quran Surah Al-Hijr ayat 29. Maka, dengarkanlah baik-baik, Adam bukanlah manusia pertama secara kronologis. Adam dalam konteks ini dapat dipahami sebagai singularitas spiritual dalam rantai evolusi. Ia adalah makhluk biologis yang telah berevolusi secara fisik seperti spesies manusia prasadar lainnya yang kemudian dipilih dan dianugerahi ruh ilahiyah, kesadaran moral, kemampuan mengenal asma, nama-nama dan realitas, dan mandat untuk menjadi khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Adam adalah mahkota kesadaran. Ia adalah titik balik di mana kehidupan setelah miliaran tahun bergerak menuju kompleksitas, akhirnya mencapai bentuk yang mampu menampung kesadaran ilahiyah penuh. Proses evolusi adalah wadahnya, ruh adalah isinya. Ini tidak mengurangi keagungan Nabi Adam, justru ini menunjukkan kehebatan Sang Pencipta yang mampu bekerja melalui proses yang panjang, menggunakan evolusi sebagai bahasa penciptaannya untuk menciptakan warisan yang begitu berharga. Penutup. Tantangan sejati berevolusi menjadi manusia utuh. Sahabat Dianer Semesta, bisakah kita membaca teori Darwin dengan hikmah spiritual? Jawabannya adalah kita wajib melakukannya. Sains adalah cara kita membaca buku alam, ayat kauniyah, hukum-hukum ciptaan yang terbentang luas. Spiritualitas adalah cara kita membaca buku wahyu, ayat kauliyah, firman yang diturunkan. Kedua buku ini tidak mungkin bertentangan karena mereka ditulis oleh satu pengarang yang sama. Konflik hanya terjadi di ruang sempit interpretasi manusia yang kaku, yang gagal melihat evolusi sebagai proses agung, dan Adam sebagai puncak kesadaran, bukan awal biologis. Jika kita merangkul evolusi spiritual ini, kita menyadari bahwa tantangan kita adalah berevolusi menjadi manusia yang utuh dan sadar, seutuhnya seperti amanah Adam. Mari kita bawa kesadaran ini ke dalam kehidupan kolektif. Konflik antara sains dan iman telah menghabiskan energi kita. Padahal kita menghadapi tantangan nyata, krisis iklim, ketidakadilan sosial, dan kerapuhan jiwa. Kesadaran kolektif yang baru menuntut kita untuk menyadari bahwa kita adalah satu, produk dari satu proses kosmik, dan kita hanya akan bertahan jika kita belajar beradaptasi, bekerja sama, dan mengembangkan spiritualitas yang inklusif. Kita adalah generasi yang dianugerahi semua buku sains modern, dan buku wahyu abadi. Saatnya kita mengintegrasikan keduanya untuk menjadi khalifah yang lebih bijaksana. Sahabat Dianer Semesta, apakah integrasi ini memperkuat iman Anda atau justru menimbulkan pertanyaan baru? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Mari kita bertumbuh dan berevolusi bersama. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, share, dan subscribe agar pesan pencerahan ini bisa menjangkau jiwa-jiwa yang haus makna. Mari kita akhiri dengan memohon bimbingan. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami melalui proses yang agung. Jadikanlah setiap proses dalam hidup kami, setiap kesulitan, dan setiap adaptasi sebagai evolusi menuju kesempurnaan di sisi-Mu. Bimbinglah hati dan akal kami agar kami tidak pernah memisahkan ayat-ayat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah berbesamai perjalanan kontemplasi ini. Sampai jumpa dalam pemikiran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.